sebaiknya kepala ketua Dewan Pengarah BRIN itu janganlah politisi, janganlah ketua parpol, ketua parpol manapun ya. Karena apa? Tapi itu kelihatannya kritik itu tidak dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi karena dia mungkin Presiden lebih mempertimbangkan bahwa BRIN ini adalah lembaga politik, jadi bukan lembaga penelitian murni ya. Bacakan apa yang menjadi kritik Guru Besar IAIN terhadap Megawati Soekarno Putri yang hari ini dilantik menjadi Dewan Pengarah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Katanya sama seperti BPIP, kalau terlalu politik begini, maka yang terjadi adalah ya tidak akan ada kepercayaan publik. Kira-kira begitu ya. Jadi serahkanlah urusan pada ahlinya. Kalau tidak ahlinya, ya insya Allah tidak bisa apa-apa ya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi dengan kami untuk mengulas perpolitikan di tanah air. Kali ini berita datang dari tokoh politik yang terkenal dan juga cukup masyhur. Siapa lagi jika bukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Baru-baru ini Megawati sedang disemprot oleh beberapa pengamat politik. Ada apa? Lulus S1 pun enggak? Pengamat politik dan juga hukum mengatakan bahwa dunia pasti tertawa kalau tahu Megawati pimpin Badan Riset Indonesia. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun turut mengomentari di mana dilantiknya Megawati alias Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurutnya, kalangan internasional pasti akan tertawa jika Indonesia ini maju memperkenalkan inovasi dan risetnya ketika tahu siapa di balik BRIN sebenarnya. Kalangan internasional dunia pun pasti akan ketawa kalau sewaktu BRIN ini maju. Apalagi kalau tahu ketua Dewan Pengarahnya ini datang dari politik. Dia tidak punya pengalaman riset sama sekali. Bahkan maaf, katanya juga lulus S1 pun enggak. Walaupun belakangan akhirnya mendapatkan gelar doktor honoris causa dan juga profesor. Kata dia di saluran YouTube-nya, dikutip dari redaksi pada Kamis 14 Oktober kemarin. Refli juga lantas membacakan sebuah adagium yang tepat dengan fenomena Mega di BRIN. Ada sebuah adagium, kalau urusan itu tak diserahkan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Lalu Megawati kok pimpin BRIN? Menurut dia, banyaknya orang yang mengkritik adanya Mega di BRIN terbilang masuk akal. Sebab terjadi hal ini seolah bukan menjadi sebuah tujuan utama waktu BRIN ini dihadirkan, yakni memiliki otonomi untuk mengembangkan inovasi dan juga riset nasional. Yang justru terjadi kini, BRIN yang berada langsung di bawah Presiden justru menyerahkan kursi terhormat kepada orang yang tidak punya latar belakang keilmuan riset dan juga teknologi. Terlebih negara sendiri merogoh pendanaan besar untuk BRIN, sampai akhirnya punya cabang di tiap daerah. Dengan demikian, kata Refli, kini Mega memangku dua jabatan penting, baik di Dewan Pengarah BPIP dan juga BRIN. Kalau BPIP, oke lah, itu bisa dianggap mainan politiknya Mega untuk dapatkan sebuah pengakuan dari negara seputar kedudukan tinggi di negara dengan level setingkat menteri ataupun lebih. Tapi ternyata itu tidak cukup. Diciptakanlah BRIN yang secara psikologis justru juga di atas menteri. Wakil ketuanya Menteri Keuangan, lalu menterinya Bappenas. Itu artinya dia bisa lebih berkuasa dari Menteri Keuangan sekalipun, makanya wajar kemudian datang kritik bertubi-tubi. Kritik bahkan juga disuarakan oleh loyalis Jokowi yang juga cendekiawan Muslim Azjomardi Azra. Dia bilang seharusnya yang menjadi ketua Dewan Pengarah BRIN adalah seorang peneliti andal yang juga diakui dan dihormati di kalangan internasional. Karena ini penting dalam kaitannya dengan kerjasama internasional ke depannya. Selain itu, beberapa kalangan juga merasa tidak yakin BRIN ini akan mampu melakukan konsolidasi di sisa akhir pemerintahan Jokowi. Maka dari itu, mau tidak mau, eksistensi BRIN kemudian akan lebih banyak disandarkan pada pemerintahan Jokowi. Kalau berakhir bisa jadi presiden yang baru, kalau tidak dalam arus yang sama, rentak tari yang sama, akan banyak mengubah struktur kelembagaan yang ada.
Seperti di BPIP dan BRIN akan dilakukan perombakan besar-besaran. Kalau sudah begini, jangan harap lembaga riset ini akan membumi dan bisa menjadi landasan, kerangka yang kuat dalam riset dan inovasi di negeri kita ini. Tutup Refli Harun. Megawati digugat DPRD sampai 40 miliar rupiah. 4 orang anggota DPRD dari Samosir, Sumatera Utara menggugat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Gugatan ini dilayangkan karena 4 orang ini tidak terima dipecat dari PDIP. Dilihat melalui Detikcom dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Bali G, Selasa 5 Oktober. Gugatan itu telah terdaftar dengan nomor Perkara 96-PDT Sus Parpol-2021-PN-BLG. Para penggugat adalah Saud Martuatamba, Rinaldi Naibaho, Hari Jono Situmorang, dan Romauli Panggabean. Ada 4 tergugat dalam kasus ini, yakni yang pertama adalah DPP PDIP Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP dan Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP. 2. Ketua Mahkamah PDIP. 3. DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon selaku Ketua DPD PDIP Sumut. Dan yang keempat, DPC PDIP Samosir serta Ertati Siahaan selaku Ketua DPC PDIP Samosir. Berikut ini adalah petitum para penggugat. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat secara keseluruhan. 2. Menyatakan para tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau on remediated kepada para penggugat. Yang ketiga, mengatakan tidak sah dan atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan tergugat 1 dan tergugat 2 yang telah merugikan terhadap penggugat. 4. Menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat keputusan tergugat 1 kepada penggugat 1 berdasarkan surat keputusan nomor 93 sekian tanggal 12 April 2021. Penggugat 2 berdasarkan surat keputusan nomor 94 sekian tanggal 12 April 2021. Penggugat 3 berdasarkan surat keputusan nomor 104 sekian tanggal 22 April 2021. Kemudian penggugat 4 berdasarkan surat keputusan nomor 90 sekian tanggal 15 Maret 2021. Kemudian yang kelima, memerintahkan tergugat 1 untuk mencabut surat keputusan pemecatan. Penggugat 1 berdasarkan surat keputusan nomor sekian tanggal 12 April 2021. Penggugat 2 berdasarkan surat keputusan sekian tanggal 12 April. Kemudian penggugat 3 berdasarkan surat keputusan sekian tanggal 22 April. Dan penggugat 4 berdasarkan surat keputusan nomor sekian tanggal 15 Maret 2021. Kemudian yang keenam, menyatakan para penggugat adalah sah sebagai anggota PDIP dan anggota DPRD Kabupaten Samosir periode 2019 sampai 2024 dari PDIP. 7. Menghukum para tergugat secara bersama-sama untuk membayarkan ganti rugi baik kerugian material maupun imaterial kepada para penggugat sebesar 40,7 miliar rupiah secara tunai dan seketika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap atau inkrah. 8. Menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat permohonan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Samosir untuk para penggugat yang diusulkan tergugat 4 kepada Ketua DPRD Kabupaten Samosir masing-masing tertanggal 10 Mei 2021. Kemudian yang kesembilan, memerintahkan para tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan para penggugat seperti semula. Yang ke-10 menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta meskipun ada upaya hukum VZ, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya. Yang ke-11, menghukum para tergugat secara bersama-sama dengan tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bali G yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Lalu, apa yang menjadi tanggapan PDIP Samosir? PDIP Samosir memberikan jawaban atas gugatan 4 orang anggota DPRD Samosir itu. PDIP menilai Pengadilan Negeri Bali G tidak berwenang menangani perkara tersebut. Bahwa karena para penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan belum pernah mengajukan surat permohonan penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan,
maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balike untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Tutur kuasa hukum PDIP Samosir BMS Situmorang. Dia juga mengatakan 4 anggota DPRD yang dipecat PDIP itu telah melakukan gugatan ke Mahkamah Partai, bahwa untuk memenuhi persyaratan-persyaratan gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Jungto pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balike, seharusnya para penggugat itu terlebih dahulu mengajukan surat permohonan penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai dan bukan mengajukan surat permohonan pembatalan SK DPP tentang pemecatan. Begitu jelas Situmorang.